Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat ya, anak-anak. Hari ini kalian akan belajar tentang Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, pembelajaran kedua fokus pada mata pelajaran IPA dan IPS. Kompetensi dasar yang akan siswa peroleh, yang pertama IPA, 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Anak-anak, Ibu akan menerangkan kembali tentang penyerbukan. Pengertian penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik yang terjadi pada bunga dari tumbuhan. Penyerbukan disebut juga dengan istilah polinasi. Penyerbukan merupakan bagian penting dari proses reproduksi tumbuhan berbiji. Seperti diketahui, tumbuhan generatif memiliki alat perkembangbiakan berupa putik untuk betina dan benang sari untuk jantan. 1. Penyerbukan sendiri atau disebut sebagai autogami merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, rambutan, bunga telang, dan lain-lain. 2. Penyerbukan tetangga bisa disebut geitonogami, merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain-lain. 3. Penyerbukan silang atau bisa disebut alogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain adalah melinjo, kamboja, pinus, mawar, dan lain-lain. Umumnya, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. 4. Penyerbukan bastar atau bisa disebut hibridogami merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar antara lain adalah mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah muda, jambu batu merah dan jambu batu putih, dan lain-lain. IPS. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dorcampa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga.
ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Raja Ratman dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 2. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. 3. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. 4. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan kelima, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. A. Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. B. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Capes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Church Town, yaitu kota yang terdapat dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Church Town adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu, Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisional banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Setelah menyimak bacaan di atas, kalian Ibu suruh untuk mencari informasi tentang negara-negara ASEAN selain Brunei Darussalam dan Malaysia. Satu negara per siswa ya. Silahkan cari di mana saja kalian dapatkan. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.